perjuangan yang kita pahami. Tiba-tiba Bapak tadi bilang bahwa batal demi hukum. Kan kita enggak, jelasin aja dulu biar paham. Saudara, tiba-tiba Bapak batal tadi demi hukum. Maksud Bapak apa itu? Bukan. Ini kan gugatan luar ya. Iya, batal demi hukum apa maksudnya? Ada aja batal demi hukum, ajukan mulai dari awal gitu. Nggak bisa. Tolong, perjuangan tuh. Ya perjuangan ada 9 tahun. 2016. Membatalkan demi hukum. Capek gas kena air mata Pak. Argumentasi dari Dago melawan. 2016 kurang tigian teh. Gampang. Selamat bertugas Pak Menhan. Kalau diungkap ada penjahat-penjahat yang mengumpet. Mafia tanah itu sampai kiamat pun pasti akan ada. Kiamat kurang 2 hari pun itu masih akan ada. Selama apa? Namanya mafia tanah itu tindak kejahatan. Orang bertindak jahat itu pasti ada. Nah, dalam kasus Tanah Dagolos ini kedaulatan negara itu udah dilanggar. Jadi ini kasus pidana, bukan perdata lagi, pidana itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan anugerahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga salawat dan salam terlimpahkan kepada Rasulullah SAW beserta umatnya hingga akhir zaman. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Di hari yang cerah ini tanggal 25 Desember kita bisa bersilaturahmi dalam live streaming ini ya. Kita sekali lagi akan memahami, menelaah terkait konflik agraria yang terjadi di Kota Bandung. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Kita akan segera melakukan live streaming dalam kasus konflik agraria ini. Kita penting sekali memahami mana konflik agraria dan mana rekayasa konflik agraria. Jadi konflik agraria terjadi bila mana memang benar-benar terjadi. Yang itu merupakan kasus perdata. Sementara itu rekayasa konflik agraria terjadi karena direkayasa. Nah, itulah pada formalnya memang kasus perdata. Namun kalau ditinjau esensinya itu bukan kasus perdata, namun diduga kuat kasus pidana murni. Sehingga tidak ada kasus perdata dalam hal itu ya. Dari sini kita akan mencoba memahami apa yang terjadi pada konflik agraria Dago. Ya, terima kasih atas kehadirannya semuanya. Insya Allah sebentar lagi kita akan live streaming membahas masalah konflik agraria dan rekayasa konflik agraria. Jadi untuk menyelesaikan konflik yang terjadi, kita harus bisa memahaminya. Mana konflik agraria, mana rekayasa konflik agraria. Ini sangat penting ya, sangat penting sekali. Jadi kalau konflik agraria perlu diselesaikan ya dengan putusan perdata. Namun bila mana rekayasa konflik agraria itu nggak harus diselesaikan dengan putusan perdata, namun harus diselesaikan
dengan kebijaksanaan dan atau kasus pidana ya. Jadi konflik yang terjadi di Dago itu diduga kuat bukan konflik agraria, namun rekayasa konflik agraria. Nah, ini yang penting buat kita pahami ya. Jadi ini juga penting pelajaran buat kita bersama dan juga buat pemerintah harus bisa memisahkan mana konflik agraria, mana konflik rekayasa agraria. Sekali lagi kami tegaskan, kami jelaskan ya. Konflik agraria itu terjadi dan bagusnya diselesaikan secara perdata. Namun rekayasa konflik agraria itu beda ya. Jadi harus diselesaikan secara pidana dan atau kebijaksanaan. Kemarin sudah ada keputusan masalah pidana ya. Namun menurut kami itu bukannya menyelesaikan akar masalah yang ada. Karena akar masalahnya bukan konflik agraria, namun rekayasa konflik agraria. Ya, ini terima kasih atas kedatangannya. Ya. Dari sini menjadi pelajaran penting bagi kita bersama bagaimana jaringan mafia tanah itu beraksi sangat masif dan sistematis. Nah, untuk itu kita harus memeriksa berkas-berkas yang lama dan riwayat-riwayat yang lama. Sebagaimana juga kerap kami jelaskan bahwa pada intinya adapun terjadi permasalahan antara pihak penggugat dengan tergugat. Namun dalam kasus ini terjadi hal yang berbeda. Terjadi interaksi antara pihak penggugat dan tergugat dan jaringannya. Itu ya. Jadi pada dasarnya kita juga harus menelaah secara jernih. Dalam kesempatan ini kita harus kembali akan mengulas bahasan kita putusan perdata nomor 454 garis miring PDT garis miring E.G garis miring 2016 garis miring PN.BDG. Nah, dari sini juga kita kalau mengacu pada berkas-berkas lama akan tampak bahwa ini bukan merupakan konflik agraria, namun ini diduga kuat merupakan konflik yang direkayasa. Dari sini tampak jelas di kamera ya, tampak jelas dari sini ada berkas-berkas yang dikeluarkan RT RW 02 Dagolos tahun 97. Di sini tampak jelas bahwa yang terkait di Dagolos hanya 3741 dan selanjutnya 3740 ya. Di sini tampak jelas bahwa luasnya hanya maksimal 10.000 ya. Di sini 10.000. Berkas tahun 97. Di sini juga tampak jelas totalnya 5.940 meter. Jadi 5.940 meter hingga 10.000. Nah, dari sinilah pihak-pihak ini didorong untuk menjadi aliansi-aliansi. Jadi pihak-pihak ini banyak yang terlibat dan atau dilibatkan menjadi aliansi-aliansi. Dan dari rekayasa konflik ini, jadi rekayasa konflik itu lebih membahayakan, lebih rumit penyelesaiannya dibanding penyelesaian konflik. Jadi kalau konflik agraria itu konflik yang terjadi kemudian bisa diselesaikan dengan putusan perdata. Namun bila mana rekayasa konflik agraria
Itulah yang menjadi pokok bahasan kita yang rumitnya ya. Dari sini juga tampak mengenai terkait dengan luas 5.940 hingga 10.000. Ini diketahui juga oleh pihak-pihak tergugat ya. Terus juga diketahui oleh Camat Coblong dan Lurah Dago. Dalam hal ini Lurah Dago Bapak Taufik, kemudian Camat Coblong Bapak Askari. Nah, lebih daripada itu, kita harus lebih dulu kembali ke tahun 1970-an. Dari sini, ini mulai terjadi konflik, ya. Dari sini ada berkas yang dikeluarkan oleh Pemkot Bandung. Ini bisa di-download ya untuk filenya. Dari sini, dalam berkas ini ada tertuang bahwa pihak yang bernama Nyonya Nini Karim Esa yang terkait juga dengan mewakili Yayasan Ibu Emma. Ini kaitannya dengan konflik ini, konflik agraria yang diduga kuat rekayasa ini ntar dijadikan bab alat bukti oleh pihak tergugat ya. Dengan adanya konflik ini, ini udah mulai tahun 1970-an udah mulai kita live langsung di lapangan ya. Ketika Pemkot Kota Bandung mendapatkan pengalian hak 4 buah gendom fairponding dari Yayasan Emma atau alias Nyonya Nini Karim, maka Pemkot Bandung menggunakan area ini sebagai tempat sampah ya. Namun kalau kita belajar sejarah lagi, sebelumnya ini tanah ulayat yang mana digunakan sebagai lahan pertanian dan kemudian pertambangan. Nah, itu pertambangan juga terjadi konflik yang sebelumnya lagi. Oke. Dari sini jaringan mafia tanah ini merupakan konflik ya. Dari sini terjadi pengolahan oleh jaringan mafia tanah yang saat ini berperkara ini menjadi rekayasa konflik. Jadi ini konflik. Konflik agraria tahun 1970-an. Jadi secara sepihak Pemkot Bandung menerima kuasa dari Nyonya Nini Karim untuk lahan seluas 6,9 hektar atau 69.346. Kemudian Pemkot Kota Bandung menyerahkan kepada Yayasan Emma seluas 6.935 meter. Dari sini kami ungkapkan bahwa ini konflik, bahwa Yayasan Emma pun nggak punya riwayat yang jelas menguasai objek terkait objek 6,9 hektar ini ya. Kemudian dengan riwayatnya tidak jelas, dia menyerahkan kepada Pemkot Bandung sehingga terjadi konflik dengan masyarakat adat yang mana riwayatnya itu berbeda lagi. Jadi masyarakat adat nggak memahami gendom fairponding 3740, 3741, 3742 dan 6467. Jadi masyarakat adat memahaminya bahwa ini tanah leluhur mereka itu. Namun penting juga kami jelaskan dalam kesempatan ini ya, kami mewakili masyarakat adat itu nggak hendak mengklaim ini untuk dikembalikan semuanya ya. Namun kita akan membicarakan masalah kedepannya, bagaimana pemerintah secara adil dan bijaksana mendistribusikan objek-objek yang ada saat ini. Itu. Sedangkan putusan perdata ini kalau menurut peribahasa mah jauh panggang daripada api ya, karena ini diduga kuat bukan konflik agraria, namun rekayasa konflik agraria.
penting kami jelaskan ya. Kalau konflik agraria itu terjadi secara alamiah mungkin ya. Namun bila mana rekayasa konflik agraria itu, jadi konflik pada dasarnya, kalau rekayasa konflik agraria, konflik pada dasarnya tidak ada ya. Namun kemudian diada-adakan itu. Selanjutnya kita akan di sini tampak dengan jelas. Ini untuk filenya bisa di-download ya. Ketik aja Yayasan EMA atau Nyonya Nindi Karim Esa. Di situ ada file-file yang dari JDHI, itu resmi ya, resmi. Dan selanjutnya kita akan membahas konflik ini. Kalau udah mulai konflik tahun 1970-an ya, yang mana dampak konflik ini banyak masyarakat kekurangan air bersih ya. Dan ini juga udah pernah kami singgung dalam dengar pendapat dengan Komisi B, dalam hal ini Komisi B Pemkot, Komisi B DPRD Bandung, Bapak Endrizal Nazar ketika itu dijabat oleh Bapak Endrizal Nazar. Jadi ada suratnya juga ya, ada suratnya Komisi B yang ditandatangani Wakil Ketua DPRD, dalam hal ini ketika itu dijabat oleh Bapak H.E. Warso. Pada intinya keputusannya sehingga ini tertuang dalam kesepakatan yang kami buatkan berita acara ya. Tertuang dalam kesepakatan dalam berita acara yang mana selanjutnya Dirut PDAM menyepakati difasilitasi Komisi B Bapak Endrizal Nazar, Wakil Ketua DPRD Kota Bandung Bapak H.E. Warso, dan juga ini juga diketahui oleh Sekda ya. Dari sini terkait masalah dampak itu tadi, terkait dengan konflik tahun 1970-an itu tadi, sekitar lebih kurang 30 tahunan, 32 tahun warga masyarakat di sini itu kekurangan air bersih ya. Terkait dengan adanya dampak adanya diaktifkannya TPA ini ya. Dari sini terkait dengan dampak adanya konflik agraria tahun 1974 ya. Kemudian terjadi konflik baru tahun 1980-an. Dari sini keterkaitan Gubernur Jawa Barat punya kebijakan-kebijakan. Namun sekali lagi kita perlu klarifikasi, kita nggak menyalahkan, namun kita membahas pokok masalah, akar masalah hal ini untuk menyelesaikan rekayasa konflik yang terjadi pada kasus ini ya. Ini diduga kuat rekayasa konflik, bukan konflik ini, tapi rekayasa konflik. Rekayasa konflik yang terjadi ya. Kita bisa meninjau apa yang terjadi di konflik agraria tahun 1980-an. Jadi pada intinya Gubernur Jawa Barat ketika itu sekitar 1883 dijabat oleh Bapak Aang Hunayfi. Terus korelasinya ini di sini di berkas putusan pidana, ini putusan pidana ya, ini bisa silakan di-download untuk memahami kasus ini secara komprehensif, secara menyeluruh. Kita bisa memeriksa kesaksian pihak BPN. Dalam hal ini ada kesaksian Bapak Yudi Haidar SOS MH ya. Di sini beliau mengungkapkan kesaksiannya bahwa ada berkas-berkas SHM, HGB dan lain sebagainya. Ya. Di sini dari kesaksian beliau ini juga kami menjelaskan
bahwa ini juga ada sedikit banyaknya menyisakan konflik-konflik. Jadi perlu kami sampaikan di latar belakangi pihak gubernur tahun 1980-an itu berkirim surat kepada BPN. Kemudian tahun 1993 BPN memberikan laporan kepada Gubernur Jawa Barat, dalam hal ini ketika itu dijabat oleh Bapak Aang Gunaifi, ya, Bapak Aang Gunaifi. Ini sebagian besarnya ada di Kampung Cirapuhan RW 01, ya. Kembali lagi kami jelaskan pada awalnya tahun 1970-an ini terjadi konflik agraria yang mana terkait dengan serah terima Yayasan EMA kepada Pemkot Bandung, ya. Di daerah sini ini dijadikan TPA, dari daerah sana itu dijadikan terminal Dago seluas 2,2 hektar, ya. Sedangkan di sini ini dijadikan TPA. Kemudian selanjutnya 1980-an ada sekitar 84, ya. Ini ada kebijakan wali kota. Kenapa kami kemukakan bahwa ini terjadi konflik agraria? Jadi ini ada komposisi yang mana melibatkan masyarakat adat, ya. Namun juga melibatkan pula pihak-pihak yang nggak jelas, ya. Di sini tampak, ini di halaman kita ngebahas halaman 72. Ini yang putusan pidana, ya, halaman 72 hingga 74. Di sini ada tampak sudah mulai muncul. Ini kemudian ini jadi tergugat 1, ya. Ini jadi tergugat 1. Jadi dari sini ada indikator-indikator penyusupan gitu. Lain daripada itu ada beberapa pihak ini yang satu keluarga, ya. Satu keluarga. Yang kata lain ini didukung oleh itu tadi pihak gubernur. Di sini perlu kami tekankan, kami sebenarnya nggak titik poinnya nggak mempermasalahkan hal ini secara mendalam, ya. Namun perlu digarisbawahi dalam hal ini untuk menyelesaikan kasus ini kita sedikit banyaknya harus memahami konflik 1980-an ini. Jadi terkait adanya ini, ya, ini komposisinya lebih kurang 20%, ya, 20%-an itu masyarakat adat. Sementara itu sekitar 80%-an itu ada pihak-pihak yang direkomendasikan. Lain daripada itu ada pihak-pihak penyusup yang kemudian akan memainkan rekayasa konflik ini, ya, melakukan rekayasa konflik yang saat ini terjadi. Nah, ini penting yang untuk kita bersama dibahas, dan selanjutnya juga penting juga pemerintah untuk memahami bagaimana memahami perbedaan konflik dengan rekayasa konflik. Jadi rekayasa konflik itu sangat membahayakan, sehingga sangat penting untuk dipahami. Selain kesaksiannya petugas BPN itu tadi di halaman 78, di kasus pidana Heri Hermawan Muller dengan nomor putusan pengadilan negeri ini, ya. Ini kasus pidananya, ya. Namun di sini di sini kami menjelaskan korelasinya. Di sini kesaksian saksi 8 Bapak Danuhar Subianto SH.MH bin Raden Suganjar. Nah, ini petugas BPN, ya. Beliau juga memberikan kesaksian terkait dengan adanya ini, ya, penerbitan SHM ini, ya. Nah, dari sini juga sebagaimana ulasan kami,
Jadi terjadi juga penyusupan-penyusupan, sehingga kami mengumumkakan bahwa ini juga terjadi konflik agraria. Nah, ini mudah menyelesaikannya, ini yang rumitnya ini. Karena kasus ini diduga kuat bukan konflik agraria, namun rekayasa konflik agraria. Sehingga ntar banyak modus-modus baru, termasuknya aliansi-aliansi. Jadi banyak pihak-pihak yang tidak berkepentingan masuk. Jadi itu membahayakan, misalkan terjadi konflik antara polisi dengan warga. Padahal banyak yang tidak berkepentingan itu ya, yang diduga itu banyak melibatkan ormas-ormas dan atau pihak-pihak yang tak jelas. Kita kembali membahas masalah ini ya. Jadi ini konflik agraria ya, sedangkan ini diduga kuat rekayasa konflik agraria. Dari sini udah mulai terjadi konflik-konflik agraria. Jadi ada pihak-pihak yang direkomendasikan oleh pihak-pihak tertentu ketika tahun 1984 ya, 1984. Adapun itu bisa kita lihat, misalkan bisa kita lihat ada beberapa nama yang mana itu tergugat ini. Jadi penyusup-penyusup. Lain daripada itu, tampak dalam kesaksiannya ini, ada juga nama-nama yang hampir sama yang menguasai beberapa bidang, dan atau juga nama-nama satu keluarga kemudian dipisah-pisah ya. Dari sini kita akan membahas rekayasa konflik terkait dengan konflik agraria di Dagolos ya. Rekayasa konflik, sekali lagi diduga kuat ini bukan konflik agraria, namun rekayasa konflik agraria. Dari sini kami menyayangkan kesaksian pihak BPN mengemukakan bahwa 3740, 3741, 3742, 6467 berada di area Dagolos. Nah, ini kami sangat sayangkan. Kalau kita mempelajari putusan ini di halaman 31 ya, penggugat mengemukakan, pihak penggugat mengemukakan lokasi sengketanya bukan Dagolos. Di halaman 31 pihak penggugat mengemukakan ini putusan perdata ya. Nah ini perlu berhati-hati ya, ini putusan perdata, ini putusan pidana. Nah ini kita harus secara komprehensif, kita mengulas secara komprehensif. Di halaman 31 pada putusan perdata, Dagolos melawan Muller yang kami duga ini bukan perdata, namun diduga ini rekayasa konflik. Jadi lebih identik dengan kasus pidana murni ya, sehingga tidak bisa dijadikan novum buat kepentingan penggugat maupun tergugat ya. Sehingga bagusnya harus masuk lagi ke pemerintahan. Dalam hal ini kami mohonkan supaya lembaga yudisial melepaskan ini dan atau membatalkan demi hukum. Dari sini di halaman 31 penggugat mengemukakan bahwa area konflik itu Dago tanpa kata los ya, Dago tanpa kata los, Dago. Dan memang ini terjadi manipulasi ya, di halaman 32 kasus perdata ini terjadi manipulasi sehingga ditambahi kata los ya, pada tampak pada poin 12, kemudian poin 14 juga tampak di layar ya. Ini yang awalnya Dago kemudian ditambahi kata los. Ini perbedaannya sangat beda ya. Kalau Dago itu identik dengan kelurahan yang dipimpin oleh lurah, yang mana korelasinya bahwa areanya itu meliputi Dagolos, ini Dagolos ya, selatan ya, RW 02, dan juga meliputi RW 01, Kampung Cirapuhan. Jadi
Dagolos bukan bagian dari Kampung Cirapuan. Dagolos bukan Kampung Cirapuan pun bukan bagian dari Dagolos. Jadi bila mana dikemukakan Dagolos, ini sudah nggak meliputi Kampung Cirapuan. Jadi di sini sudah terjadi manipulasi-manipulasi ya. Jadi dari sini udah tampak adanya skandal-skandal ya. Diduga adanya skandal-skandal yang sangat masif dan sistematis, bahkan sudah bisa menipu pemerintahan. Dalam hal ini juga staf presiden datang, menteri datang, DPR datang. Selama hampir 1 dekade ini udah terjadi penipuan yang sangat masif dan sistematis oleh jaringan mafia tanah yang diduga merekayasa konflik. Ya, diduga merekayasa konflik, bukan konflik agraria, tapi merekayasa konflik agraria. Lain daripada itu, para pihak tergugat pun di halaman 81 juga mengungkapkan bahwa area konflik itu di Dago. Di halaman 1 putusan perdata ya. Ini di Dago. Dago tanpa kata los ya, Dago. Penting juga kami jelaskan makna los itu riwayatnya itu adalah pasar impres yang berada di RW 02 sehingga tidak meliputi Kampung Cirapuan RW 01. Jadi sekitar sana ada pasar impres ya. Jadi sana terminal, sebelah sininya ada pasar impres. Tak itulah. Jadi sekat-sekat di pasar itu, itulah yang disebut los. Ya. Jadi Dago los itu artinya wilayah pasar yang ada di RW 02. Tuh. Oke, kita lanjutkan lagi ya mengenai konflik. Kalau ini diduga kuat rekayasa konflik ya, bukan konflik, diduga kuat. Hingga tidak bisa diselesaikan secara perdata, sehingga kami memohonkan supaya dibatal demi hukumkan dan atau di non executable-kan. Ini terima kasih Bapak Didi Setiadi. Ini banyak juga buzzer-buzzernya ya. Terima kasih juga atas kehadirannya. Terima kasih atas kehadirannya. Terus selanjutnya kita akan dari sini di 81 ini jelas mengemukakan bahwa konflik yang terjadi itu ini di Dago. Namun di sini para pihak tergugat ya, ingat, para pihak tergugat sendiri ini kemudian mengalihkan kata Dago menjadi Dagolos. Dari sini rekayasa konflik itu terjadi dan atau manipulasi itu terjadi. Lain daripada itu, kita juga bisa menyimak bab alat bukti yang digunakan oleh pihak tergugat. Di bab alat bukti nomor ini ada di halaman 74 di kasus perdata ya, yang diduga kuat itu indikator tindakan pidana. Di poin 39 ini jelas mengumumkan ini ada RW 01 dan ada RW 02, sehingga ini di poin ini enggak mengumumkan lokasi sengketanya di Dago, namun lebih cenderung nggak mengumumkan di Dagolos, tapi lebih identik dengan kata Dago saja tanpa kata los ya. Namun kemudian di bab alat bukti yang ini 41 ya, di sini terjadi pengalihan ya. Nah, dari sini juga terjadi kejanggalan. Nah, dari sini juga ada indikator banyak pihak-pihak juga ikut terlibat. Kenapa? Bulan November 2016 pihak tergugat membuat surat yang diketahui oleh Lurah Dago. Ingat baik-baik, perhatikan baik-baik. Bulan November 2016, ya. Nah, sedangkan gugatan sendiri itu ada, itu kita bisa periksa di halaman 28. Ya, di halaman 28.
Nih di halaman 28 putusan perdata ya. Di halaman 28 putusan perdata. Dalam putusan perdata yang kami duga ini merupakan indikator kasus pidana murni, penggugat mendaftarkan gugatannya 30 November. Nah, di sini ada indikator terjadi interaksi ya. Ini aktivitas penggugat ya. Sementara di halaman 73 tadi tampak aktivitas, di halaman 73, 74 dan selanjutnya tampak aktivitas tergugat. Ya, ini di halaman 74. Di sini tampak yang dijadikan bab alat bukti ini. Tampak di layar ya. Ini terima kasih atas kehadirannya, mohon doa dan dukungannya, mudah-mudahan masalah ini terselesaikan secara adil dan bijaksana. Lain daripada itu, kasus perdata yang ada saat ini diselesaikan, itu menurut kami masih dari jauh panggang dari api ya. Nah, di sini aktivitas pihak tergugat November 2016 ya. Jadi ada indikator interaksi antara pihak penggugat dan tergugat ya. Lain daripada itu tadi halaman 81, 82 itu terjadi juga kejanggalan. Bagaimana aktivitas tanggal 1 Juni 2016, aktivitas 6 November 2016 bisa disebut adanya tergugat. Bisa disebut para pihak tergugat, bisa disebut penggugat intervensi, padahal gugatan sendiri baru ada tanggal segini ya. Di sini banyak kejanggalan sehingga ini diduga bukan konflik agraria namun rekayasa konflik agraria. Jadi kalau konflik agraria itu bisa dengan mudah diselesaikan dengan secara perdata. Dari sini kami juga menyayangkan laporan BPN mengemukakan bahwa area ini berada di Dagolos ya, di Dagolos. Menurut kami yang tepatnya Dago tanpa kata los ya, Dago. Jadi Dago karena kenapa? Egendom Founding 3740 3742 itu identik dengan Dago atau RW Dagolos atau RW 02. Sedangkan 3742 ya, mulai dari ujung apartemen Demas yang sebelah selatan sana hingga ke sana itu 3742 itu identik dengan Kampung Cirapuan RW 01. Yang mana Kampung Cirapuan RW 01 itu bukan bagian Dagolos dan bukan bagian dari RW 02. Nah, dari sini kita memahami manipulasinya dan atau kami sampaikan bahwa ini bukan konflik agraria namun rekayasa konflik agraria. Lain daripada itu, 6467 itu ada makam ya. Itu termasuknya 6467. Dari sini juga kejanggalan tadi terkait dengan serah terima Yayasan EMA dengan Pemkot Bandung. Itu tadi kejanggalannya ada makam. Itu tidak mungkin diserahkan oleh masyarakat kepada Pemkot Bandung ya. Di sana ada makam. Lain daripada itu kejanggalan peta Egendom Founding 3742. Bagaimana mungkin kolonial Belanda membuat peta ada macam bentuk ular di daerah timur. Bagaimana kalau diluruskan saja yang benarnya lurus? Itu juga ada kejanggalannya karena ada makam. Jadi makam di sini banyak ya, di Kampung Cirapuan itu banyak. Di sana ada makam, sini ada makam, sana ada lagi makam. Jadi banyak ya, dan juga itu ada makam-makam ini. Ya ini terima kasih kehadirannya, terima kasih atas doa dan dukungannya. Mudah-mudahan rakyat Indonesia makin makmur, jaya sentosa, dijauhkan dengan dari segala musibah dan bahaya. Dan lain daripada itu masyarakat rakyat Indonesia diberikan pemimpin yang adil dan bijaksana. Dan mudah-mudahan kasus-kasus yang terjadi, bencana-bencana yang terjadi di Sumatera dan di berbagai lain daerah semoga diberikan kesabaran dan penanganan yang baik.
Ya, kita akan lanjutkan membahas masalah ini. Namun dari sini rekayasa-rekayasa konflik ini terus terjadi. Nah, kita akan mengulas membahas kasus pidana ini ya. Putusan pidana Heri Hermawan Muller dan kawan-kawan. Kita akan melihat kesaksian dan itu banyak di pemberitaan nggak sesuai dengan apa yang terjadi. Ya, di sini tampak ada kesaksian Dr. Andes Wahyu Pribadi bahwa Dr. Andes Wahyu Pribadi adalah warga RW 01. Namun di pemberitaan seolah-olah dia warga Dagolos. Sehingga dalam pemberitaan banyak mengungkapkan bahwa warga Dagolos juga punya sertifikat. Nah, dari sini ada pendistorsian atau pengaburan seolah-olah pihak tergugat itu pihak yang berperan, pihak yang dalam kasus ini. Namun penting juga kami jelaskan bahwa pada intinya ini diduga kuat itu rekayasa saling gugat yang mana menguntungkan pihak penggugat dan atau pihak tergugat. Nah, jadi ada semacam jaringan mafia tanah yang menempatkan pihak-pihaknya di posisi penggugat dan pihak-pihaknya di posisi tergugat. Tadi sempat juga kami bahas ya, pada dasarnya menjadi pihak tergugat itu juga berpotensi untuk diuntungkan. Dari sini tampak ya, dari berkas RT/RW Dagolos ini juga tampak bahwa pada dasarnya ini luas 5.940 meter ya. Kemudian diestimasikan hingga sampai 10.000 meter. Namun penting juga kita sampaikan bahwa gugatan itu 6,3 hektar ya. Jadi ini 1 hektar, sedangkan ini 6,3 hektar. Dari sini ada indikator terjadinya kolusi, terjadinya rekayasa konflik. Jadi diduga kuat motifnya ini. Jadi lebih kurang 4 hektar 5 hektar inilah yang akan berpotensi menjadi kolusi untuk jaringan pihak tergugat maupun penggugat yang berkolusi itu tadi ya. Kita akan kembali membahas masalah ini tadi ya. Kita akan kembali masalah konflik yang terjadi ya. Konflik terjadi ini tadi, ini tampak ya ada penyusupan dari situ, itu konflik agraria ya tahun 1980 sekitar 84 ya. Kemudian hal ini juga berlangsung 88, sebagaimana juga kesaksian ini kesaksian anak dari tergugat 3 ya. Dari sini juga mengemukakan bahwa SHM tersebut terbit tahun 88. Nah, dari sini juga mengemukakan kemudian masih ada terjadi muncul konflik-konflik baru. Dari sini kami juga mengemukakan bahwa adanya indikator-indikator terjadinya jadi jaringan mafia tanah itu sebagaimana ini ya disampaikan oleh Bapak Nusron Wahid. Adakannya mafia tanah itu nggak bisa dihapuskan kecuali kiamat kurang 2 hari. Namun ini jadi pelajaran penting buat kita bersama ya, dan juga buat pemerintah bagaimana menanganinya kasus konflik agraria, dan juga harus memahami mana konflik agraria, mana rekayasa konflik agraria. Nah, itu juga untuk penyelesaian saudara-saudara kita yang di Sukahaji, itu mudah-mudahan juga bisa terselesaikan secara adil dan bijaksana. Nah, dari sini juga kita memahami bahwa ini juga ada potensi-potensi dari sini juga ada penyusupan. Itu tahun 80-an juga
Kalau kita mengacu pada tahun 80-an, di sini pada tahun 86-an ya, di sini tampak Ketua RT Tahri, Bapak Tahri ini menjadi catatan penting juga. Pada awalnya kedatangannya berada di sana ya, di Kampung Cirapuhan. Kemudian tahun 80-an, sekali lagi kami jelaskan balik ke ini masalah konflik agraria ya. Jadi pada tahun 70-an Pemkot Bandung membuat TPA di sini ya. Kemudian membuat terminal Dago di sana. Kemudian terjadi konflik baru tahun sekitar 84-an. Gubernur Jawa Barat punya kebijaksanaan supaya sana diterbitkan SHM HGB. Nah, ini SHM HGB di Kampung Cirapuhan RW 01. Nah, dari sini ada konflik of interest. Jadi konflik of interest itu konflik kepentingan. Jadi di sini ada kepentingan Pemkot, ya. Di sini ada kepentingan gubernur, ya. Lain daripada itu, ini yang jadi masalah yang sangat rumit. Mafia tanah itu sangat ahli atau bisa menyusup ketika terjadi konflik kepentingan Pemkot Bandung itu tadi. Lain daripada itu konflik kepentingan dengan Gubernur Jawa Barat itu tadi ya. Nah, dari sini juga tampak. Kemudian kita akan membahas juga ini mulai adanya konflik-konflik kepentingan. Nah, dari sini tampak adanya Masjid Al-Hikmah ya. Dalam peta ini ada Masjid Al-Hikmah tampak ya. Nah, di sini pada dasarnya di sini adalah tanah Pak Bagio. Jadi ya, Pak Karto meminjam tanah di Pak Bagio seluas sekitar 400 hingga 700 meter. Atau jadi sekitar 30 tumbak hingga 50 tumbak. Kemudian sekitar tahun 92, nah ini kami jelaskan ya, ini mulai terjadi rekayasa penyusupan yang mana ini berkorelasi dengan ini ya, berkorelasi dengan rekayasa konflik ini. Ini mulai terjadi penyusupan. Tergugat satu dibantu oleh tergugat lainnya itu menjual tanah kepada Iwan Surjadi. Dalam hal ini dikenal sebagai Komisaris Batu Nunggal ya. Seluas 270 meter di sini. Lain daripada itu, Ketua RW 02 Dagolos Ismail Tanjung menjual tanah ke Iwan Surjadi, Komisaris Batu Nunggal. Ya. Dan setelah itu mereka memberikan wakaf sekitar 100 hingga 200 meter. Nah, kita balik ke ini tadi ya. Masyarakat, warga yang bisa dipercaya menolak wakaf. Kenapa menolak wakaf? Pada intinya diduga kuat bukan wakaf, namun untuk mendukung penyerobotan lahan ini tadi 270 meter dan 868 meter ini tadi. Kita nanti akan kita jelaskan korelasinya ya. Diduga kuat Ketua RW 02 Dagolos dalam hal ini ketika itu dijabat oleh Ismail Tanjung ya, itu diduga kuat didorong untuk ikut serta memanipulasi Kampung Cirapuhan RW 01 untuk menjadi Dagolos. Lain daripada itu juga didukung lagi dengan oknum-oknum aparatur, oknum-oknum Thomas, oknum Toga. Jadi bukan hanya oknum Dagolos ya, namun juga ada oknum-oknum Toga dan oknum
Thomas dari Kampung Cirapuan juga. Ya. Dari sini diduga ini bukan wakaf, tapi diduga ini adalah langkah-langkah penyuapan gitu. Bahkan 2008 pengacaranya Iwan Surjadi juga mengajak kita kerjasama, namun kita tolak. Ya, karena itu tadi. Bahkan 2012 mereka mencoba mengkriminalisasi kita. Nah, dari sini tampak dengan jelas. Dari sini juga tampak ada kejanggalannya ya. Tahun 92 terjadi jual beli itu, namun tahun 2008 ini SHM masih atas nama penjualnya. Bukan pembelinya, namun penjualnya. Nah, ini berkorelasi dengan didukung oleh para pihak gugat. Dan ini juga kepentingan-kepentingan kami mengemukakan, dan ini juga ada kejanggalan-kejanggalannya. Ini pihak-pihak ini enggak dilaporkan oleh pihak BPN. Dari sini juga ada indikator bahwa pihak-pihak tertentu itu bisa disembunyikan dan bisa ditampakkan. Dari sini keterangan pihak BPN dalam kesaksiannya itu ya. Dari sini juga banyak kejanggalan kesaksian para pihak tergugat yang kemudian kesaksiannya dalam putusan pidana. Ini banyak kejanggalan yang terjadi. Dari sini juga ada indikator juga kesesuaian dengan apa yang disampaikan oleh Menteri ATR BPN bahwa mafia tanah itu memang rumit untuk diberantas. Dari sini kesaksian petugas BPN itu nggak mengemukakan adanya SHM atas nama Iwan Surjadi dan atau atas nama tergugat 1 dan atau atas nama pihak-pihak lainnya yang pada intinya bersumber pada ini. Lain daripada itu terkait dengan objek 270 meter dan atau 868 meter. Nah, ini kita live di lokasinya ya. Adapun yang kami bahas itu terkait dengan hal ini. Itu tampak ya. Jadi itu masjid. Ini 868, itu 270 meter. Jadi korelasinya dengan ini diduga kuat itu adalah pihak-pihak yang nggak dilibatkan dalam konflik agraria dalam sidang. Jadi penting saya jelaskan kembali ya. Jadi modus yang digunakan oleh jaringan mafia tanah ini, dia akan lebih dulu membaginya. Jadi pengkondisian, ada pihak-pihak yang dikondisikan dalam sidang ya. Kami tidak membaginya sebagai penggugat dan tergugat, kami membaginya sebagai pelaku dan korban. Kemudian ada pihak-pihak yang dikondisikan tidak ikut bersidang. Bahkan termasuknya terkait objek 270 meter dan 868 meter itu tadi. Sehingga dia bersembunyi, yang dimana diduga kuat itu otak-otak jaringan gitu ya. Lain daripada itu, dan ini juga penting kami sampaikan, ada pihak-pihak korban ya, itu memang tidak dikondisikan dalam bersidang, termasuknya pihak-pihak korban yang memiliki legalitas SHM ya. Ini banyak loh, banyak yang punya legalitas SHM. Lain daripada itu, pihak-pihak yang dikondisikan sudah diintimidasi dan dihalang-halangi haknya. Nah, dari sini juga pelajaran penting kita bersama ya. Ini banyak-banyak pihak, dan juga kita sudah berkirim surat ke Komnas HAM dan juga ke Ombudsman dan juga Menteri HAM
bahwa terjadi penghalang-halangan hak dalam kasus ini. Ya, kasus ini juga sangat sistematis, bahkan juga kami sudah mendapatkan surat juga jawaban dari Satgas BPN Pusat ya. Dalam hal ini ditandatangani oleh Brigadir Jenderal Polisi. Dari sini juga menjadi indikator penting, jadi pemahaman penting bagaimana kasus-kasus ini sudah banyak diketahui oleh lembaga-lembaga tinggi dan juga diketahui oleh pusat. Namun kami sayangkan penyelesaiannya masih belum belum ada titik penyelesaian. Namun yang jadi kasus perdata yang saat ini atau yang biasa digadang-gadang PK kedua Dagolos itu kami dorong supaya dibatal demi hukumkan karena diduga kuat ini perdatanya nggak ada ya secara formalnya ini memang kasus perdata ya, namun diduga kuat ini indikator bukti kasus pidana murni sehingga nggak ada istilah penggunaan novum atau bukti baru untuk kepentingan pihak tergugat. Dan penting juga kami jelaskan bahwa kami juga tidak sepihak dengan para penggugat. Pada intinya malahan kami menjelaskan bahwa diduga kuat ini rekayasa konflik agraria yang dicetuskan oleh jaringan mafia tanah yang menempatkan kaki tangannya di pihak penggugat dan menempatkan juga kaki tangannya di pihak tergugat. Bahkan juga sering juga kami bahas bahwa ini konflik ini juga melanggar kedaulatan negara Republik Indonesia. Dalam hal ini kemarin juga sering kami bahas kedaulatan negara Republik Indonesia. Jadi mengadakannya juga jadi pertanyaan dan polemik penting, apakah warga dan rakyat bisa melawan negara Republik Indonesia dalam kasus perdata. Bisa jadi, namun kasus ini tidak. Dari sini kita akan menjelaskan ya bahwa kasus ini melawan kedaulatan negara Republik Indonesia. Ini kami contohkan. Ini alamatnya Kampung Cirapuan, alamat Demas, Kampung Cirapuan, RW 01. Bila mana tergugat dan atau penggugat menang, ini alamatnya Dagolos RW 2. Dari situ kami mendalilkan ini bukan rakyat melawan negara dalam artian sebagaimana biasanya kasus perdata, namun ini sudah kasus pidana. Jadi kedaulatan negara Republik Indonesia itu punya hak dan kewajiban terhadap wilayah administratifnya. Jadi ini sebelumnya wilayah administratifnya RW 01 Kampung Cirapuan. Sementara ketika putusan ini ada ya, baik itu penggugat menang, tergugat menang, ini harus dirubah alamatnya menjadi Dagolos RW 2. Sebelumnya Kampung Cirapuan RW 01. Dari sini kami iniin. Jadi yang dilanggar itu kedaulatan negara Republik Indonesia. Ya. Jadi tidak sebagaimana kasus perdata yang lainnya. Kasus perdata yang lainnya rakyat melawan negara. Bisa jadi rakyat melawan negara. Karena kemarin juga kami lihat ada dalam pemberitaan bahwa suatu pihak melawan presiden. Bisa jadi dalam kasus perdata. Namun ini yang dilawan bukan perdata sebagaimana itu tadi. Namun kedaulatan, yaitu tadi kedaulatan negara Republik Indonesia terkait menjaga hak dan kewajibannya terhadap wilayah administratifnya, yaitu Kampung Cirapuan RW 01. Sedangkan dalam kasus ini terjadi rekayasa, ya, baik itu penggugat menang maupun tergugat menang, maka alamat apartemen Demas akan beralih
ya akan beralih menjadi Dagolos RW 02. Dari sini kami penting juga kami klarifikasi, kami tidak ada kesepakatan dengan apartemen Demas ya. Namun ini menjadikan suatu indikator, memberikan suatu contoh gitu. Nah, penjelasan kami terkait kasus ini adalah kasus pidana murni yang mana tidak sebagaimana kasus perdata. Kasus perdata bisa jadi rakyat melawan negara, namun dalam kasus ini yang dilawan itu bukan sebagaimana kasus perdata yang tadi, namun kedaulatan negaranya yang dilanggar ya. Dari sini kami sampaikan bahwa ini kasus pidana murni, jadi tidak ada unsur perdatanya. Sehingga kami mohonkan yang menangani kasus ini, kasus perdata secara formalnya ya, perdata nomor 454 garis miring PDT.G/2016 garis miring PN.BDG supaya dibatal demi hukumkan dan atau dinonexecutable-kan, sehingga dibalikan lagi ke lembaga eksekutif dan legislatif gitu, sehingga dialihkan lagi gitu ya. Dan ini juga menjadi wacana penting buat kita bersama, bagaimana adakalnya putusan-putusan pengadilan sekalipun mendalilkan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, namun bisa jadi yang diduga penjahat-penjahat pun sudah mampu merekayasa, jadi mengatasnamakan ketuhanan yang Maha Esa ya, sehingga banyak pihak-pihak yang diduga penjahat pun akan mendalilkan ini negara hukum, kita sesuaikan dengan hukum ya. Sehingga kebijakan-kebijakan kami juga penting juga kami jelaskan dalam hal ini. Adapun kami dalam hal ini, dalam kesempatan ini juga penting melaporkan bahwa kami sudah juga berkirim surat ke berbagai lembaga, bahkan juga ke lembaga yudikatif sendiri pun sudah kami kirimkan surat. Dalam hal ini Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah. Lain daripada itu, tahun 2017 pun kami sudah mendatangi Pengadilan Negeri Bandung, namun jawaban yang diberikan tidak jelas dan atau samar. Lain daripada itu, 2010 pun kami mendatangi BPN Bandung, adapun penjelasannya pun samar. Dari sini ada ketimpangan-ketimpangan sosial dan atau ketimpangan-ketimpangan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Namun juga kami sayangkan beberapa pihak, misalkan juga Ombudsman, Komnas HAM atau lembaga HAM tidak berperan secara maksimal. Jadi pada intinya Ombudsman mengungkapkan bila mana kasus sudah masuk ke ranah hukum, mereka nggak punya hak dan kewajiban. Namun menurut kami mereka harusnya punya inisiatif. Dalam hal ini mereka bisa melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang tidak di pengadilan, misalkan lembaga pemerintahan, dalam hal ini Pemkot Bandung, Gubernur Jawa Barat, Presiden, dan lain sebagainya. Harusnya kan seperti itu menurut kami. Ini jadi pelajaran penting ya. Jadi dari sini kami mengemukakan bahwa apa yang terjadi ini diduga kuat bukan konflik agraria, namun diduga kuat ini merupakan rekayasa konflik agraria ya. Jadi adapun solusi-solusi yang diselesaikan saat ini menurut kami itu sangat jauh. Dan adapun juga tampak kalau kita mempelajari modusnya, ini kami nggak sepihak dengan para penggugat ya.
Namun penting juga kami menjelaskan, bahkan juga kami menekankan bahwa diduga kuat penggugat dan tergugat pun itu ada pihak-pihak yang berkolusi. Dari sini juga tampak di halaman 3 di putusan perdata PNBDG, ini nomornya ya. Ini untuk filenya bisa di-download ya. Adapun di Mahkamah Agung itu sudah nggak ada, itu kita sudah ngedownload file, memang mungkin nggak lengkap secara atau nggak ini secara menyeluruh, namun tidak-tidaknya itu menjadi pemahaman. Nah, dari sini ada indikator-indikator objek-objek yang digunakan menjadi kolusi adalah ini ya. Ini nomor 27 ini terkait dengan objek 15.000 meter. Nah, bahkan ini juga diduga kuat sudah berada di pihak ketiga. Ya, berada di pihak ketiga. Jadi menurut laporan kantor PBB Kota Bandung tahun 2017, jadi sekitar 2016 ini berada di tangan Dedi M. Saat ya. Dedi M. Saat, silakan searching Dedi M. Saat dan lain sebagainya. Lain daripada itu, jaringan mafia tanah ini pun ini sangat masih sistematis, melibatkan banyak oknum warga, oknum Thomas, oknum Toga, dan diduga oknum aparatur negara, bahkan juga melibatkan juga Pati atau pejabat-pejabat tinggi. Sehingga kami mengajukan permohonan supaya kasus ini diselesaikan secara adil bijaksana. Dalam hal ini juga kami menekankan bahwa kami tidak mendorong kasus kembali ke ranah pidana, yang mana banyak melibatkan banyak pihak itu tadi ya. Namun penting juga kami ungkapkan permohonan kami bahwa ini terkait dengan hal ini supaya kasus ini diselesaikan secara adil dan bijaksana. Lebih daripada itu, putusan ini kami mohonkan lebih dulu supaya dibatal demi hukumkan dan atau di non executable-kan, sehingga ini jangan sampai jadi tertawaan untuk generasi kita di masa mendatang ya. Jadi ini diduga kuat ini skandal rekayasa konflik agraria yang sangat besar. Jadi diduga kuat ini bukan konflik agraria. Tadi kami jelaskan bagaimana konflik agraria itu. Konflik agraria itu biasanya timbul secara alamiah dan gampang mudah untuk diselesaikan dalam putusan perdata. Namun bila mana rekayasa konflik agraria itu bukan diselesaikan secara putusan perdata, namun diselesaikan secara putusan pidana dan atau kebijaksanaan khusus gitu ya. Sehingga kami berkirim surat kepada Panglima Perang Tertinggi Republik Indonesia, dalam hal ini melalui Bapak Presiden Jokowi, kemudian selanjutnya saat ini melalui Bapak Presiden Prabowo Subianto, kemudian kami juga berkirim surat kepada Ketua DPR RI, Mahkamah Agung, Komisi 1, Komisi 2, Komisi 1 terkait pertahanan, yang mana ini berpotensi menimbulkan konflik yang sangat besar dan tidak jelas ya mengenai latar belakang konflik itu sendiri ya, karena ini terjadi perang-perang aliansi. Jadi pihak yang nggak berkepentingan yang ribut, sementara pihak yang berkepentingan malah diem-diem aja gitu ya. Dari sini sangat membahayakan. Jadi kami berkirim surat ke Komisi 1 terkait pertahanan dan keamanan, Komisi 2 terkait pertanahan, Komisi 3 terkait hukum dan atau rekayasa hukum, Komisi 11 terkait keuangan dan atau rekayasa keuangan atau pencucian uang, Komisi 13 terkait HAM. Lain daripada itu, kita juga berkirim surat kepada Menteri HAM, Menteri BPN, Menteri Mendagri, kemudian Komnas HAM, Ombudsman. Lain daripada itu, kita berkirim surat juga kepada Gubernur Jawa Barat, kemudian
DPR Jawa Barat, berbagai komisi dan Pemkot Bandung dan DPR namun kami ada beberapa pihak kami sayangkan diduga kuat beberapa pihak masih berperan aktif untuk merekayasa kasus ini sehingga diduga kuat surat-surat kami nggak disampaikan atau tidak jelas dan atau tidak dilanjutinya ya. Ya ini terima kasih atas kehadirannya Ibu Bapak, mudah-mudahan sukses selalu, rakyat Indonesia makmur, adil dan bijaksana. Insya Allah dalam channel kita ini akan membahas konflik-konflik agraria, konflik-konflik perdata yang terjadi dan rekayasa-rekayasanya. Ini mohon doa dan dukungannya. Dan terkait juga hal ini kami mohonkan supaya kasus ini dibatal demi hukumkan dan atau dinonexecutable-kan. Ya sukses selalu Bapak Ibu, rakyat Indonesia mudah-mudahan adil, makmur, jaya, dan pemimpin Republik Indonesia dan pejabat-pejabat diberikan kesehatan, keselamatan, dan bisa bersikap adil dan bijaksana. Ya, terima kasih, sukses selalu ikutin channel kami perkembangan, mohon doa dan dukungannya. Untuk file-file video kita silakan di-download dan di-re-upload ulang. Penting juga kami jelaskan bahwa kami sudah memberikan laporan-laporan ini kepada pihak-pihak lembaga-lembaga pemerintah, namun juga kami sangat sayangkan banyak beberapa lembaga pemerintah mengabaikan dan memang adanya kompleksitas aksi-aksi jaringan mafia tanah yang sangat masif dan sistematis, bahkan sudah bisa masuk ke ranah hukum, masuk ke lembaga. Dalam kasus ini menjadi skandal yang besar ya, menjadi skandal yang besar bagaimana jaringan mafia tanah ini, Dago ini bisa menguasai lembaga-lembaga judisial, lembaga-lembaga birokrasi atau lembaga legislatif sehingga memberikan dukungan. Nah, penting juga kami sampaikan bahwa kami juga udah berkirim surat. Nah, di sini juga tampak di layar ya, kami kirimkan surat kepada Panglima Perang Tertinggi Republik Indonesia, dalam hal ini juga melalui Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Dewan Perwakilan Republik Rakyat Indonesia, berbagai komisi dan berbagai fraksi dan anggotanya. Lain daripada itu, ini juga insya Allah akan kirim surat ke Badan Pengawas Mahkamah Agung terkait dengan adapun peranan judik fakti, dalam hal ini pengadilan negeri, pengadilan tinggi tidak berperan secara maksimal. Itu tadi terkait manipulasi wilayah. Dago dimanipulasi jadi Dago loss ya, padahal Dago. Lain daripada itu, tentunya para pihaknya pun akan mengalami degradasi dan atau pendistorsian itu ya. Sekali lagi kita mengucapkan terima kasih semuanya atas kehadirannya dan doanya. Selalu ikutin channel kami, kita akan membahas putusan-putusan perdata terkait dengan konflik agraria Dago ini yang diduga kuat bukan konflik agraria namun rekayasa konflik agraria. Nah, inilah yang sangat membahayakan. Ya, terima kasih banyak, sukses selalu, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.